Baik Bapak Ibu. Jadi, saya tadi ditanya oleh Shelly, saya jatuh cinta sama siapa? Saya tuh jatuh cinta sama banyak, sama UI saya jatuh cinta, tapi sama HIMSI juga saya jatuh cinta. Bapak Ibu lihat, logo ulang tahun HIMSI di sini, kupu-kupu, perubahan perilaku untuk kenormalan baru. Jadi HIMSI betul-betul melihat bahwa, krisis yang ada itu bukan hanya sekedar untuk krisis. Ups, udah muncul dia. Krisis yang ada itu adalah untuk membuat, ini bagaimana caranya? Krisis yang ada adalah, saya mau berargumen atau menyampaikan di sini adalah to create a better us. Jadi jangan sampai krisisnya lewat begitu saja. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat definisi dari krisis itu adalah waktu untuk terjadinya intense difficulty, kesulitan yang sangat mencekam. Kita tahu bahwa kita sudah dengar tentang COVID-19 sejak bulan Januari, tapi kita pikir dia adanya di sana aja, di Cina dan beberapa tempat lain. Kita tidak sadar bahwa itu kemudian nyampe ke Indonesia. Dan apa yang kita harus lakukan karena perubahan yang mendadak ini, kita mengalami kebingungan yang amat sangat. Banyak barangkali dari teman-teman kita yang kemudian menjadi positif COVID-19, yang kita rasanya ada kesedihan, ada kebingungan tentang situasi ini. COVID-19 ini agak berbeda dari krisis-krisis yang lain. Kenapa? Karena krisis ini terjadi di begitu banyak dimensi. Bukan cuma dimensi kesehatan orang bisa sakit, tapi dimensi pekerjaan. Kita nggak boleh bekerja lagi, kita harus work from home. Juga dimensi sosial, interaksi dengan orang lain. Tiba-tiba rasanya dunia kita ini, habitat yang kita ketahui ini rubuh. Habitatnya menjadi aneh untuk kita. Sehingga dalam situasi seperti ini kita sangat perlu keputusan-keputusan yang tepat diambil. Karenanya peran pemimpin itu sangat esensial. Bapak Ibu, di sini saya sertakan satu YouTube yang kalau Bapak Ibu mau melihat apa yang pernah saya ungkapkan tentang kegalauan orang-orang ketika menghadapi krisis COVID-19 ini. Silahkan di waktu yang lain dilihat. Nah, ini salah satu yang saya rasa dirampok dari kita oleh COVID-19. Ini Bapak Ibu lihat, semua pejabat HIMSI ada di sini. Ada Pak Seger, ada Prof. Fendi, ada begitu banyak orang-orang. Sekarang, kita tidak bisa berfoto seperti ini lagi. Saya sengaja memakai kata merampok di sini. Krisis COVID-19 merampok situasi nyaman kita, merampok kemanusiaan kita. Kita itu tidak bisa lagi tertawa seperti ini. Lihat gambarnya di sini, orang lagi difoto malah memfoto diri sendiri, ketawa-ketawa yang akrab, begitu manisnya. Kapankah itu akan kembali setelah dirampok oleh si COVID-19 ini? Kita dipaksa untuk mengubah berbagai hal yang sebelumnya kita nikmati, misalnya meeting yang online, yang offline, ketemu, makan sama-sama. Kita dipaksa untuk tiba-tiba ngajar harus online. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi yang lain, coba saya tanya pertanyaan ini. Menurut Bapak Ibu, siapa yang memimpin full transformation into the digital era in 2020? Apakah seorang pemimpin, kita tahu dari dulu ada kata-kata industri 4.0, tapi siapa yang akhirnya berhasil memaksa kita untuk betul-betul hidup dan mempergunakan teknologi seperti webinar ini? Bukan siapa-siapa Bapak Ibu, bukan pemimpin, tapi COVID-19. Artinya, krisis adalah satu opportunity. Krisis definisinya juga adalah turning point. Krisis ini memberikan opportunity untuk kita berkembang. Berkembang seperti apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di video yang tadi saya sampaikan, betapa krisis COVID-19 ini merusak kontrak psikologis antara karyawan dengan perusahaannya. Jadi kontrak psikologis itu kontrak yang tidak tertulis antara kita dengan siapa yang bekerja sama dengan kita. Misalnya kontrak psikologis antara suami istri, antara orang tua dan anak. Di setiap interaksi itu selalu ada kontrak psikologisnya. Nah, yang diubah oleh COVID-19 sekarang adalah kontraknya jadi berubah. Dulu kontraknya itu saya kerja di company, sekarang kontraknya saya kerja di rumah.
Dulu kontraknya adalah saya bisa ketemu orang ketika bekerja. Sekarang saya tidak ketemu orang ketika bekerja. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat menekan. Dan ini membuat karyawan bisa merasa kalau saya pakai kata yang keras di sini ya, dizolimi. Dizolimi oleh siapa? Sebetulnya bukan oleh perusahaan, tapi oleh situasi. Kita tidak bisa lagi mendapatkan apa yang kita harapkan dulu. Si perusahaan juga merasa karyawan tidak memberikan apa yang seharusnya mereka berikan, yaitu kinerja. Kita tahu bahwa ekonomi kita turun dengan performance ekonomi kita turun, retract karena kondisi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa productivity lost in term of waktu itu banyak sekali. Jadi perusahaan merasa juga dirugikan oleh situasi ini. Juga perusahaan juga agak-agak bingung, ini karyawan itu di rumah kerja atau enggak ya? Akuntabilitasnya bagaimana ya? Bagaimana karyawan itu mau memberikan yang terbaik untuk company-nya. Jadi, baik karyawan yang merasa tidak mendapatkan kontrak psikologis maupun perusahaan yang merasa tidak mendapatkan kontrak psikologis karena si COVID-19 ini. Jadi ini adalah situasi disrupsi kontrak psikologis yang hebat sekali Bapak Ibu. Seorang pemimpin harus bisa memaknai ini, harus bisa mengerti, dan harus kemudian bisa membuat jembatan agar kita bisa menegosiasikan ulang kontrak psikologis yang ada. Bagaimana cara menegosiasikan ulangnya? Pertama adalah komunikasi Bapak Ibu. Pemimpin perlu dengan jujur, terbuka, rendah hati, dan tenang mengkomunikasikan dampak krisis terhadap perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang harus potong gaji. Bagaimana pemimpin bisa mengkomunikasikan ini dengan jujur ke perusahaan, bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, tetapi terbuka dengan situasi. Tetapi juga bukan terbuka dengan situasi dan kemudian membiarkan semua orang susah, tetapi memaknai situasi secara positif. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Misalnya, satu startup teknologi ya, finance, fintech, itu kemarin ini bercerita ke saya bahwa mereka punya performance itu turun dengan drastis. Mereka punya performance turun 40%. Tapi dibandingkan dengan perusahaan lain yang setara dengan mereka, mereka jauh lebih baik. Jadi si pemimpinnya ini kemudian mengkomunikasikan situasi dengan cara yang positif. Kita memang turun dan kita harus mengambil langkah-langkah tertentu, tetapi kita tidak turun terlalu banyak, masih ada harapan. Fungsi pemimpin di sini adalah mengkomunikasikan dan mengkomunikasikan dengan cara yang jelas, langkah yang harus diambil, dan dengan cara yang positif. Kepedulian pemimpin terhadap karyawannya juga harus jelas di situ. Artinya begini, ketika pemimpin bilang harus rapat misalnya, apakah rapat online, apakah pemimpin kemudian meng-cater, mengadres, memenuhi kebutuhan karyawan itu akan internetnya misalnya, atau tahu kalau seorang ibu yang punya anak bayi dan harus kerja di rumah akan susah sekali karena terganggu oleh si anak bayi itu. Bagaimana pemimpin itu bisa juga mengayomi karyawannya. Atau pemimpin juga menghadapi begitu banyak perubahan, tadinya terjadi A, kemudian terjadi B, berubah-ubah. Pemimpin juga perlu punya kerendahan hati untuk mengakui kalau dia memang salah misalnya. Jadi Bapak Ibu, komunikasi di sini adalah inti. Komunikasi yang inti ini harus dilakukan lebih sering dari biasanya. Jadi ada satu company, saya tahu setiap bulan CEO-nya membuat newsletter untuk employee-nya. Dengan situasi COVID-19, saran saya ke company itu adalah jangan cuma sekali sebulan, tapi lebih sering. Jangan cuma newsletter, tapi ketemu. Jadi lakukan town hall meeting, online town hall meeting misalnya. Lalu komunikasi itu jangan hanya memperhatikan urusan pekerjaan, tapi juga harus memperhatikan kondisi karyawannya.
Komunikasi bukan hanya dengan tim. Jadi setiap pemimpin harus memperhatikan paling sedikit 2 layers di bawahnya. Layers yang paling yang direct dia dan yang di bawahnya. Dan ini dilakukan, dia harus membangun juga komunikasi one on one. Apa yang terjadi dengan karya orang yang persis di bawah saya? Apakah mereka adalah comorbid, mereka punya pre-existing health condition yang saya perlu pahami? Bagaimana dengan kondisi keluarga mereka? Pemimpin yang baik akan memperhatikan hal ini. Pemimpin yang baik, ini saya sengaja berikan research spotlight di sini Bapak Ibu, karena diminta oleh HIMSI untuk bahan ini berdasarkan research. Kita tahu bahwa di Indonesia dan di seluruh dunia, itu komunikasi tidak segampang kita hanya bicara. Misalnya kita tanya, bagaimana kabarnya? Kalau ditanya bagaimana kabarnya, karyawan akan bilang apa? Baik. Kalau anak ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya baik. Nah, baik itu bukan jawaban Bapak Ibu. Kenapa? Karena pertanyaannya tidak tepat. Pertanyaan yang tepat itu harus bisa mengadres ini Bapak Ibu, silence. Kecenderungan karyawan kita untuk tidak mau speak up, tidak mau bicara apa adanya. Jadi ada yang namanya acquiescence silence. Acquiescence silence itu orang tidak mau bicara karena merasa tidak mampu, karena merasa juga tidak akan didengar. Saya punya ide sih, tapi apa iya bagus, gitu. Untuk situasi yang seperti ini, perlu sangat leader yang mengayomi. Leader harus punya kemampuan the art of asking questions dan the art of listening ketika employees-nya, karyawannya bicara. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan, saya sudah tanya kok mereka, apa kabarnya, mereka bilang baik-baik. Nah, itu terlalu menggampangkan situasi. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi terkait silence ini ya, atau terkait voice. Seberapa banyak karyawan kita mau speak up, mau mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran dan perasaannya. Ini sangat terbantu voice behavior ini oleh support dari organisasi. Dan organisasi di Indonesia yang sangat mementingkan, sangat respect pada pimpinan, itu sangat dipengaruhi oleh pimpinannya. Jadi pimpinan harus sangat memperhatikan, memberikan support. Ini satu riset lain Bapak Ibu, saya mau sampaikan di sini terkait respect dan empati. Jadi yang pertama tadi communication, yang kedua yang penting adalah respect dan empati Bapak Ibu. Ini ada halaman yang tidak ada ini kelihatannya ya, maaf ya, sebentar Bapak Ibu. Oh iya, ada yang tidak ada, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Satu communication, yang kedua adalah respect dan empati. Respect dan empati ini perlu dirasakan oleh karyawan. Bapak Ibu lihat di sini diagramnya. Diagramnya di sini, pimpinan mempunyai benevolency value, mempunyai value, nilai untuk look after, mengayomi karyawannya. Tapi value ini tidak akan bermakna, tidak akan membuat karyawan itu bisa bekerja dengan baik, tidak akan membuat leader itu efektif kalau hubungan mereka tidak baik. Leader-member exchange, kualitas hubungan atasan dan bawahan menjadi inti. Dan kualitas itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh atasan menunjukkan respect dan menunjukkan empati terhadap bawahannya. Ini bisa dibaca di riset saya yang ini ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ini saya mau tunjukkan dari sini. Ini saya punya mata kuliah namanya leadership, dan di mata kuliah ini saya minta mahasiswa untuk menganalisa Twitter dari beberapa pemimpin. Nah, salah satu pemimpin yang dianalisa adalah pemimpin CEO-nya Walmart, Doug McMillon. Tanggal 28 Maret, dia men-tweet seperti ini Bapak Ibu. Coba hayati apa perasaan Bapak Ibu. I've always seen your spark, your dedication, and humanity. But today,
as you are being challenged more than ever, I see heroes. Not just to me, but to so many. You put others before yourself, making sure that the wheels keep turning. You work for the greater good, and you keep the flame of hope burning. You have proven that there is no task that can be done. Coba hayati Bapak Ibu, kalau pimpinan kita bicara seperti ini kira-kira pimpinan yang respect kita atau enggak? Luar biasa kan ya, pimpinan yang bilang bahwa saya selalu lihat semangatnya, semangat karyawan, semangat Anda, dedikasi, kemanusiaannya. Tapi sekarang di situasi COVID, I see more than that, I see heroes. Nah, kalau kita cermati Twitternya Doug McMillon, kita lihat bahwa Doug McMillon memanggil karyawannya itu bukan staff, bukan Anda, tetapi associates. Dia sangat menghormati, respect terhadap karyawannya. Satu lagi coba kita lihat Bapak Ibu, ini tentang empati dari Jacinta Ardern. Bapak Ibu ingat Jacinta Ardern pastikan? Ini Prime Ministernya New Zealand. Ini yang diakui sebagai salah satu Prime Minister yang paling baik memanage COVID. Tanggal 23 Maret tahun 2020, beliau mengatakan ini. I want to leave this message with one final thing. Be kind. I know people will want to act as enforcers. Jadi pada saat itu, dia sudah mengatakan kepada semua orang, diam di rumah, pakai mask, jangan berkumpul. Dia sudah memberikan beberapa aturan. Dan dia tahu, dia bisa berempati bahwa akan ada banyak New Zealanders, citizen, yang mau menjadi polisi, act as enforcers. I know people will want to act as enforcers. And I understand that. Dia bilang, dia empati, saya mengerti. People are afraid and anxious. Dia mengerti itu. Lalu dia teduhkan New Zealanders. We will play that role for you. Kami yang akan jadi polisi. Apa yang kami perlu dari Anda adalah to support one another. Lalu dia berikan yang konkret sekali apa yang harus dilakukan. Call to check in on your neighbor. Start a phone tree. Terus telepon. Siapa tetangga-tetangga itu. Plan how you will keep in touch with one another. We will get through this together, but only if we stick together. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa komunikasi yang dipenuhi respect dan empati itu membangun Indonesia Gema Tunggal Adik Raha. Tolong dimatikan itu ya? Suara tersebut. Ya, sebentar. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Bu. Jadi respect dan empati itu yang harus dikomunikasikan. Dikomunikasikan kapan? Sering. Melalui media apa? Banyak media. Banyak media. Bisa pakai Jacinta Ardern, pakai IG-nya, pakai Facebook Live, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, psikologi itu bukan cuma urusan kebahagiaan saja ya, baik-baik pada orang lain, bukan hanya itu. Psikologi juga mengerti bahwa untuk mengubah krisis ini menjadi kebaikan, kita perlu accountability. Apakah akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah satu persepsi bahwa tindakan saya, keputusan saya akan dievaluasi. Jelas oleh siapanya. By a salient audience, jelas oleh siapanya. Dan tindakan saya, keputusan saya itu akan mendapatkan reward or sanction. Jadi pemimpin yang baik akan memperjelas akuntabilitas. Kita tidak bisa lihat karyawan kita, tapi akuntabilitas harus tetap ada Bapak Ibu. Kalau tidak akan ada kinerja perusahaan. Karenanya perlu kejelasan KPI, kejelasan target. Pemimpin bukan bersikap micromanagement, tetapi pemimpin mesti bersikap untuk memberikan trust. Pemimpin harus bisa memperjelas tugasnya, tetapi tidak perlu harus setiap hari dicek. Tetapi bisa dicek ketika tugas ini harus bisa selesai.
Dan research menunjukkan bahwa accountability yang bagus itu baru muncul, ini ada riset saya tentang akuntabilitas, itu baru muncul kalau struktur organisasinya itu tidak terlalu hierarkis. Jadi organisasi-organisasi yang lebih flat, itu lebih memungkinkan orang timbul rasa akuntabilitasnya. Kalau Bapak Ibu bekerja di organisasi yang hierarkis saat ini, coba didesain ulang atau dimodifikasi supaya ada lebih jelas tanggung jawab tiap-tiap unit barangkali ya. Nggak mesti tanggung jawab tiap-tiap orang, tapi tanggung jawab tiap-tiap unit. Support dari organisasi itu penting. Dan kita lihat akuntabilitas pada situasi krisis seperti ini itu sangat dipengaruhi oleh afek perasaan seseorang. Artinya, peran pemimpin untuk memberikan support menjadi sangat esensial. Akuntabilitas Bapak Ibu, komunikasi, respect, empati, akuntabilitas, itu peran yang harus dilakukan oleh pemimpin. Salah satunya lagi adalah trust. Saat krisis ini tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat krisis untuk melihat, untuk mengandalkan pada trust. Jadi trust dan akuntabilitas itu saling mempengaruhi. Pemimpin yang dipercaya akan membuat karyawannya berani mengkomunikasikan masalah. Kalau karyawannya berpikir, kalau saya ngomong malah saya dihina, kalau saya ngomong malah saya diremehkan, saya tidak akan didengar, karyawan tidak akan ngomong. Jadi trust di sini adalah juga trust bahwa saya bisa mengkomunikasikan masalah dengan pemimpin ini. Sebelum kinerjanya tercapai, kalau ada masalah saya akan komunikasikan. Pemimpin yang dipercaya akan membuat karyawan berani mengkomunikasikan masalah. Tapi itu dua arah. Karyawan yang dapat dipercaya akan membuat pemimpin juga tidak melakukan micromanagement. Yaitu tidak harus ngecek setiap hari kamu kemana, betul nggak kamu kerja, apa yang dikerjakan. Jadi dari dua-duanya kita perlu menjaga integritas. Di sini sangat penting. Jadi pemimpin bisa menunjukkan ini yang menjadi target saya, ini yang menjadi target Anda. Kalau ada kesulitan, komunikasikan ke saya. Karyawan perlu merasa bahwa pemimpin in this together, bersama-sama. Kata gantinya we, kata gantinya kita sama-sama. Unit ini sama-sama. Bapak Ibu ingat ya tadi saya bacakan kata-katanya Jacinta Ardern, we are in this together. Atau kata-katanya Doc Macmillan tadi. Ini yang diperlukan dari seorang pemimpin. Ini ada beberapa riset saya tidak akan ngomong dengan detail, tapi yang jelas di sini Bapak Ibu, trust itu ada yang disebut cognitive trust, affective trust. Cognitive trust itu apakah dia mengakui kita itu knowledgeable atau tidak. Dalam situasi krisis bukan cuma kognitif yang penting, tapi apakah karyawan merasa pimpinan itu looking after atau tidak. Ada affective trust, ada personal trust. Saya merasa bisa percaya pada orang-orang ini. Itu akan meningkatkan efektivitas dari leader. Kalau kita bicara tentang peran pemimpin di masa pandemi, maka peran yang paling penting salah satunya adalah membangun trust. Kalau kita sudah punya trust, bagus. Kalau belum, this is your time Bapak Ibu sebagai pemimpin. Bangun trust sebaik-baiknya. Perhatikan tiap-tiap orang, call people, understand that orang-orang itu merasa ada kontrak psikologisnya terganggu. Orang-orang itu perlu arahan, orang-orang perlu anchor, jangkar dalam kebingungannya. Disitulah peran pemimpin. Yang terakhir Bapak Ibu, pemimpin itu perlu mengempower, memberdayakan. Tidak ada waktu yang lebih cocok Bapak Ibu daripada saat ini, saat krisis, untuk kita rethink, mengevaluasi ulang. Apakah semua bisnis proses kita esensial? Misalnya, dulu kalau kita mau ada ujian mahasiswa, itu kita mau menguji, ada penguji luar, itu kita harus bayarin airplane-nya. Tapi sekarang kita lihat itu tidak esensial. Kalau ada teknologi seperti ini, maka kita tidak perlu keluar urusan
eh, airplane ticket. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan evaluasi apa yang esensial dan apa yang tidak. Dan kita juga harus bisa mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap wajib ada. Atau our taken for granted habits. Selalu kita lakukan demikian. Tapi barangkali dengan online ini, dengan krisis ini, kita kemudian bisa memikirkan ulang, apakah betul kita itu perlu untuk misalnya rapat yang semuanya ketemu? Apakah betul bahwa ada supply chain link yang semuanya itu diperlukan? Atau ada hal-hal tertentu yang bisa diganti dengan teknologi menjadi jauh lebih simpel? Ini juga waktunya Bapak Ibu untuk kita belajar. This is the learning time mode yang katanya tadi bahwa Mas Hendy akan menjadi orang yang paling pintar sesudah krisis ini. Karena sibuk dia belajar, learning time. Tapi di organisasi kita juga perlu learning time Bapak Ibu, identifikasi kekuatan dan kelemahan kita. Tadi Pak Seger dengan jelas mengatakan bahwa di situasi seperti ini akan muncul leader-leader. Bapak Ibu sebagai pemimpin akan kehilangan kesempatan kalau tidak mengevaluasi siapa calon-calon pemimpin di saat seperti ini. Siapa orang-orang yang muncul dan mengatakan, saya yang bantu Pak. Siapa orang-orang yang punya ide-ide yang brilian. Kekuatan kita perlu kita identifikasi. Kita juga perlu mempunyai kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kalau kita bikin kesalahan. Dan akhirnya kalau kita sudah identifikasi, kita perlu keberanian untuk deregulasi. Ada begitu banyak birokrasi kita yang barangkali tidak dibutuhkan. Ada begitu banyak barangkali hierarki yang bisa kita potong. Ada misalnya Pak Menteri Nadiem mengatakan bahwa sekarang urusan akreditasi dipermudah, deregulasi. Ada begitu banyak deregulasi yang bisa kita lakukan. Deregulasi di organisasi itu juga perlu dipikirkan. Jadi ada 6 hal ini Bapak dan Ibu, peran pemimpin di masa pandemi. Pemimpin harus memanage kontrak psikologis yang tadi terhancurkan. Pemimpin harus mampu membangun organisasi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Komunikasi, respect, empathy, accountability, trust, dan empower. Yang semuanya akan membuat kita create a better us. A better us. Jadi saya senang sekali dengan kata-katanya Himsi, sense of solidarity. This is the time that we see each other, we see ourselves as us, dan kita maju sebagai us. Kita create as us yang lebih bagus, tapi tidak mungkin tercapai tanpa komunikasi, respect, bukan cuma ke atasan, tapi ke karyawan. Empati terhadap semua orang. Akuntabilitas Bapak Ibu itu sangat penting. Trust kita bangun dan kita empower semuanya. Akhirnya saya hanya bisa mengatakan bahwa pandemic provides an opportunity to create a better us. Whether we will use it or not, that depends on us leaders. Thank you. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ngomongnya kecepatan dan kalau ada yang tidak jelas di sana-sini. Semoga mendatangkan kebaikan. Terima kasih Mbak Sally. Ya, terima kasih Prof. Korina. Baik, menarik sekali. Saya dipanggilnya Korina aja, saya belum profesor. Ya. Oke, Bu Korina. Oke, terima kasih banyak. Buat Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silahkan cantumkan pertanyaannya di chat. Nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab ya, begitu ya Bu Korina ya. Iya, oke. Mungkin saya highlight sedikit bahwa dari pesan-pesan dari Bu Korina, insight dari Bu Korina sangat-sangat baik sekali. Tapi pesan di akhir ada yang sangat momentum bahwa peran pemimpin dalam kondisi saat ini itu ada 6 hal, ada 5 hal. Yang pertama adalah komunikasi, 2 respect dan empathy, 3 accountability, 4 trust dan empower. Dan memang poinnya 5 hal ini yang menjadi kunci bagaimana bisa membuat kita jadi lebih baik. Dan saya sangat tertarik dengan poinnya Bu Korina bahwa
krisis ini dijadikan sebuah opportunity. Betul sekali bahwa tidak lagi melihat dari sisi apa yang dirugikan, apa yang menjadi sebuah kerugian, tapi opportunity apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Dan kuncinya bagaimana leader bisa punya peran penting dalam situasi seperti ini. Baik, Bu Korina, nanti kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, kita akan lanjut ke sesi Pak Projo. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingatkan sekali lagi, bagi yang ingin bertanya silahkan langsung dicantumkan di chat ya. Silahkan Pak Projo, saya bantu sharing. Pagi teman-teman semua ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Jadi saya akan cerita, sebenarnya ceritanya udah banyak, Ibu Korina tadi udah melengkapin semua itu. Saya cuma cerita pengalaman aja ya. Jadi pengalaman ini benar-benar kita kena COVID, Pak, Bu. Jadi pada waktu ini saya share sedikit bisnisnya dulu ya. Jadi sebenarnya, nah, ASA ini kalau disebut kita ada bisnis Asaren, kemudian ini yang ngurusin sewa mobil untuk korporasi. Kemudian kita ada driver service itu ngurusin pengemudi. Kita ada 4.500 pengemudi. Nah, ini yang paling riskan untuk kena COVID. Terus kita ada logistik juga yang untuk mengirim barang. Kemudian ada Antraja. Antraja itu express company kurir. Nah, ini juga karyawannya juga rentan terhadap terpapar COVID itu. Kemudian ada JBA. Nah, JBA ini bisnisnya auction, lelang online untuk otomotif. Nah, ini kalau pada waktu lelang, itu orang berkumpul semua. Jadi risiko terkena COVID juga. Jadi bisnisnya ini pada waktu bulan April, Mei itu tutup semua. Jadi harus melakukan auction online. Kita udah berubah juga. Seperti tadi Bu Korina yang bilang bahwa kita merubah. Yang kalau lelang biasanya kumpul, sekarang udah harus jadi online. Nah, ini menjadi satu habit. Ya. Dan yang tadi dibilang bahwa ini opportunity benar juga. Setelah orang terbiasa dengan lelang online, pada waktu bulan Juni, Juli ini, sebagian tetap pengennya online, gitu, nggak mau ketemu, gitu. Jadi, mereka sudah menyadari risiko, gitu. Jadi, merubah habit customer juga, gitu. Jadi, ini kebiasaan-kebiasaannya berubah. Menurut saya ini ada bagusnya juga, pemerintah itu kan mengumumkan begitu tiap hari korbannya, terpaparnya berapa, peningkatannya itu buat masyarakat itu udah mulai aware, gitu. Ya, jadi, termasuk juga di bisnis yang kurir tadi Antraja. Apa yang membedakan Antraja dengan yang lain? Karena di Antraja ini kita pick up parcel, jadi orang nggak usah datang ke shop-nya, ke tokonya, tapi dijemput gitu. Dengan harga yang sama, kita pick up gitu. Sehingga less contact. Jadi less contact dengan yang lain. Sehingga pada waktu datang ke seller itu, mereka bawa printer sama timbangan. Sehingga pada waktu dipesannya di handphone, itu udah terprint. Jadi tinggal di labeling aja gitu. Sehingga nggak usah kerja berkali-kali dan di tracking secara online. Jadi real time. Nah, itu yang membuat bisnisnya itu menjadi satu opportunity dalam kondisi COVID. Nah, kenapa kita masuk bisnis seperti ini? Karena kalau kita bisnis yang seperti rental tadi, kita beli mobil terus kan, itu aset bisnisnya jadi gede. Gitu. Sehingga berarti harus utangnya gede juga gitu. Nah, itu makanya kita cari bisnis yang light asset. Light asset ya seperti Antraja, auction itu. Kemudian kita juga ada Caroline itu juga marketplace. Kita bikin marketplace otomotif dan share car itu adalah untuk complementary modelnya ride hailing. Jadi kalau ini mobilnya aja disewain tanpa supir. Sehingga mereka bisa gantian pakainya. Nah, semua ini satu ekosistem. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa memang benar dengan adanya COVID itu kalau kita melihat satu musibah tapi satu lagi opportunity. Buat mereka yang nggak bisa adaptif ya terhadap situasi ya akan ketinggalan. Mereka yang nggak ready terhadap perubahan ya akan ketinggalan. Ya, jadi itu semua membuat kita harus banyak belajar juga dengan ada perubahan seperti ini. Saya akan sedikit cerita mengenai leadership yang kemarin ya, mungkin flash berikutnya. Ya. Ini yang saya cerita pada waktu bulan Maret, kita tuh tiap tahun ya mengadakan gini, di perusahaan kami itu tiap tahun kalau ada target, kalau targetnya tercapai, semua manajer sama direksi itu kita kasih trip
Jadi hampir semua udah keliling dunia tuh Bu. Jadi pokoknya kalau tercapai target ya kita jatain itu gitu. Nah, jadi pemimpin itu nggak bisa kerja sebenarnya seperti saya ini boleh nggak ada di kantor juga nggak apa-apa 2 bulan itu. Tapi mereka udah bisa tahu chemistry-nya udah tahu loh apa gitu. Kemudian mereka ini berangkat bareng, jadi 40 orang. Jadi setelah sampai di New York, ya orang saya melihat sendiri seperti di Amerika tuh nggak ada yang takut sama COVID itu karena nggak percaya ada COVID. Sehingga mereka tidak ada yang pakai masker. Sehingga pada waktu kita sampai ke sana, kita yang pakai masker dengan protokol itu jadi aneh sendiri gitu. Jadi orang-orang mikir kita ini yang sakit. Jadi karena orang yang pakai masker itu yang sakit gitu. Jadi ya akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya setelah perjalanan itu memang tanggal 16, hampir tanggal 20 gitu kita pulang. Waktu pulang tuh New York ditutup, mau lockdown. Nah itu yang mengerikan. Nggak ada transportasi, terus kemudian the last flight gitu, kita pulang. Ya, sampai di sini, mungkin kita next ini ya, slide-nya ya. Nah ini, jadi pada waktu mau pulang, itu di sana itu kondisi Indonesia sudah mulai rawan. Jadi banyak sekali yang terpapar. Nah, kemudian pada waktu kita pulang, karyawan yang di Indonesia ini kan nggak ada pemimpin, karena pemimpinnya pergi semua. Tetapi untungnya di kita itu kaderisasi itu udah bagus, sehingga jalan semualah, tanpa ada kita juga jalan. Cuman di kantor itu bilangnya begini, Pak, ini semua pimpinan nggak boleh ke kantor, coba. Bayangin, bawahan melarang pimpinannya masuk kantor itu. Pertama ya kita pikir, waduh, ini kok kurang ajar juga itu ya, karyawannya bisa ngelarang bosnya untuk orang nomor satunya pun dilarang ke kantor gitu kan. Tapi setelah kita merenung benar ya akhirnya terpikir juga bahwa ya juga ya kalau kita pulang terus 40 orang masuk kantor semua, itu risikonya berapa yang terpapar. Kita nggak tahu kita itu OTG atau enggak gitu, karena semua sehat gitu. Tapi akhirnya kita merasa bahwa yang tadi, bahwa kepentingan karyawan itu nomor satu. Ya, jadi kesehatan karyawan itu nomor satu. Saya ngerti bahwa yang namanya ketakutan, kemudian karena pertama-tama itu kan luar biasa sekali, orang mengerikan gitu. Jadi akhirnya kita bentuk dari waktu di New York kita udah set up tim. Kita tuh selalu ada yang namanya tim emergency. Jadi kita membuat tanggap darurat. Jadi tim tanggap darurat untuk COVID ini, di mana kita monitoring tiap hari seluruh karyawannya gitu. Dan memang akhirnya waktu pulang 6 orang yang kena COVID emang. Jadi dari 46 orang kena COVID. Nah itu pada waktu COVID itu kita ngerasain sendiri bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Ya, saya sih nggak kena waktu itu. Cuman akhirnya tiap hari kita harus menelpon kepada orang-orang yang kena ini, menanyakan ya, bagaimana situasi. Kemudian kan ini juga mahal, masuk di rumah sakit itu 1 hari itu kita harus bayar sekitar 3,5 juta waktu itu. Nah, kita ngomong sama mereka supaya tenang. Udah pokoknya semua all expenses itu perusahaan yang nanggung gitu. Nah itu udah membuat mereka lebih tenang dulu gitu kan. Kemudian yang kedua ya kita selalu sediain makan. Jadi ada yang self isolation dan 40 orang ini kan self isolation. Nah itu kita kirimin makanan, terus kita call terus, monitoring day to day itu keadaan mereka. Karena psikologisnya mereka juga ada yang sampai 56 hari di rumah sakit itu. Jadi problemnya itu bukan cuman fisik ya, psikisnya itu lebih parah gitu. Jadi pada waktu dia di rumah sakit kan nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi ruangannya cuma ya ruangan 4 tembok 4 gitu aja kan. Kemudian tiap hari kalau keluar berjemur, mereka melihat mayat yang lewat. Ya, nah itu psikologisnya luar biasa. Jadi mereka melihat bahwa waduh, ini yang korban makin banyak yang meninggal. Nah, ini yang menyebabkan mereka mulai ingat keluarga, terus pengen pulang. Ya, itu yang penting. Bagaimana men-tackle ini. Jadi, saya sebagai orang nomor satunya selalu meng-call mereka, even sampai ke kelas yang bawah ya. Jadi, kebetulan ada satu juga yang di Banjarmasin juga kena gitu. Kita telepon juga. Gitu. Saya telepon kepada orang yang levelnya mungkin
golongan paling bawah lah, itu kena. Tapi kita selalu tiap hari teleponin dia. Nah, itu ada kebanggaan dia ditelepon presidennya gitu, bahwa wah saya diperhatiin sampai seperti itu gitu kan. Nah, tone from the top ini yang menyebabkan yang lain juga merasakan itu. Yang kedua ya, kita juga harus ngeliatin apa sih sebenarnya yang protokol harus kita lakukan. Jadi kita harus nyiapin begini. Pada waktu COVID ini mulai, kita harus melihat kalau pemimpinnya yang 40 ini kena semua dan terus gone semua bagaimana. Risiko kan bisa mati ini, kalau kena semua kan bisa meninggal kan korbannya. Nah, kalau pimpinannya semua kena kan bisa mandek ini perusahaan beroperasi. Nah, itu kita bikinin contingency plan, siapa yang akan menggantiin kita berikutnya. Ya, jadi itu yang kita bilang bahwa kita create contingency plan. Jadi untungnya di perusahaan kami ini kaderisasi ini berjalan dengan baik. Jadi sehingga untuk level yang umur 50, 40, 30 semua itu sudah disiapkan untuk menggantikan kita. Jadi setiap kali kalau orang pegang position itu mereka harus siap untuk diganti. Jadi memang problemnya adalah dilema seperti Pak Jokowi juga. Ini antara kesehatan atau bisnis gitu. Kalau saya cuman keluarin biaya terus tapi bisnisnya juga nggak bergerak atau nol pendapatannya ya cilaka gitu kan. Jadi kita harus bergerak juga. Jadi untuk itu kita bilang bahwa oke, kita tetap masuk kantor, cuman mungkin 3-2 gitu. Jadi 3 hari masuk, 2 hari libur gitu. Sehingga di kantor tuh density-nya nggak terlalu tinggi. Ya, dari sana juga gitu. Ada juga yang orang tuanya nggak kasih anaknya kerja. Karena takut sebenarnya itu dengan adanya COVID itu mereka tuh pada waktu hari-hari pertama PSBB itu mereka bilang anaknya jangan kerja deh, mendingan kita berhenti gitu kan. Nah, sampai seperti itu. Jadi psikologisnya itu luar biasa. Jadi pada waktu itu kita harus support lah kepada mereka dan tunjukkan role modelnya ya. Jadi role modelnya saya itu nggak pernah libur, jadi saya selalu masuk kantor. Karena ini untuk menunjukkan as a leader-nya itu ada di kantor gitu. Kalau kita nggak ada di kantor, mereka merasa gua disuruh masuk, ya kan? Bos enak aja di rumah aman gitu kan. Nah itu kan menunjukkan ya gimana gitu kan. Jadi kayak dikorbanin gitu, disuruh cari duit tapi bosnya enak-enak di rumah gitu. Nah, itu yang kita harus benar-benar show ada role model untuk datang ke kantor, tunjukin gitu bahwa nggak kok kalau kita melakukan protokol kesehatan yang benar mestinya aman gitu kan. Yang kedua ya kita ngomong bahwa you semua nggak boleh naik public transport ya. Kita sediain antar jemput, memang akan terjadi cost-nya naik ya. Tapi kita bilang antar jemput satu mobil cuma isi 3 orang gitu kan. Ya udah mungkin kita harus lakukan itu selama beberapa bulan ya cost yang harus nambah kan. Kemudian juga seperti di partisi kantor tempat kerja, kemudian disediain sanitizer, masker kita bagi, vitamin kita bagi. Jadi terutama sopir-sopir juga kita kasih. Sopir-sopir kita dikasih masker, dikasih hand sanitizer, kasih vitamin, termasuk kurir-kurir kita juga. Nah itu membuat kita harus bergerak juga gitu. Kalau enggak, satu sisi cost-nya juga mahal itu enggak. Terus pada waktu itu juga kejadiannya kan mau mudik. Waduh, kalau mudik ini bahaya, jadi kita juga takut kan. Kalau balik, kita bilang kalau kamu mudik balik kita nggak terima. Tapi kan aturannya nggak bisa itu, ya kan? Akhirnya kita bilang kalau dia mudik jadi kita nggak kasih libur. Pada waktu libur Lebaran cuma 2 hari, hari itu libur. Tapi kalau hari ketiga dia nggak masuk, berarti nganggap pengunduran diri. Kita udah bikin surat seperti itu. Dan itu berhasil, tidak ada satupun karyawan yang mudik. Kata kita anggap bahwa kalau you mudik mengundurkan diri gitu. Sama seperti pembantu kita kalau bilang kalau kamu mudik saya nggak mau terima lagi balik kan gitu. Karena kan risk-nya kan memaparkan kepada semua orang gitu. Jadi dengan larangan mudik itu kita memang agak diktator lah. Kita modelnya harus diktator ya. Kalau di sini kalau pakai demokrasi susah lah kalau urusan begini ya. Jadi benar-benar dari top harus bilang nggak boleh gitu. Kalau you mudik sampai ketahuan, ya kamu mengundurkan diri. Udah, mereka harus tahu bahwa risikonya itu. Ya.
Jadi itu yang sebenarnya membuat kondisi kita kenapa pada waktu mudik sampai hari ini juga nggak ada yang kena gitu. Nah, kemudian yang masuk juga gitu. Karena ada yang work from home, ada yang masuk. Yang masuk itu kita juga kasih insentif gitu loh, supaya dia berani masuk dan dikasih vitamin, dikasih susu, segala macam ya. Nah, kemudian yang lagi hamil, kemudian yang ada underlying sickness itu nggak usah masuk gitu. Kemudian juga kita lakukan pembagian sembako, segala macam. Nah, itu sebenarnya membuat si karyawan-karyawan itu lebih merasa lebih comfortable lah dengan kondisi seperti itu. Gitu. Jadi itu cara kita untuk membuat mereka lebih merasa secure gitu. Next ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kita itu yang ditakutkan itu adalah risiko terpapar COVID. Ya. Kedua itu job security. Karena apa? Teman-teman mereka nih yang lain ya udah pada mulai di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang kemudian perusahaannya tutup gitu kan. Nah, kemudian juga peer pressure ini teman-temannya juga bilangin, wah kalau jangan-jangan gitu kan. Nanti perusahaan kamu kalau nggak ada apa yang mesti dilakukan itu. Terus kalau kamu work from home terus lama-lama kan berarti nggak bisa kerja gitu kan. Kamu nggak dibutuhkan lagi. Jadi ketidakpastian itu menunjukkan kegelisahan. Jadi kegelisahan untuk semua karyawan. Jadi ini kayak kita juga sering ada pertanyaan kenapa, apa yang menyebabkan perusahaan kita bisa survive gitu kan, dibandingkan dengan yang lain yang lebih gede gitu kan. Nah ini semua harus kita jawab. Jadi untuk itu ya kita lakukan. Yang sebenarnya yang membuat kita bisa melakukan mitigasi ini, satu ya tadi Ibu Corina sudah nyebutkan ada corporate culture ya. Corporate culture di kita ini sangat kuat. Jadi kita tuh organisasinya boleh dibilang piramidanya itu kita balik. Kalau di organisasi kan biasa piramida top management, middle management, baru lower management kan. Kalau kita lower management di atas gitu. Kita sebagai top management di bawah mensupport daripada bawahan kita ya. Jadi itu penting karena yang cari duit yang lower level gitu. Jadi sini perlu yang namanya role model leadernya kelihatan ya. Jadi ada role model. Kemudian kita juga sudah siapin succession plan. Kemudian juga kita lakukan yang namanya online counseling karena kalau lagi WFH gitu kadang-kadang stres juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita selalu pada waktu WFH ini kan kadang-kadang waktunya ada yang senggang ya. Kita kasih mereka job assignment, jadi bikin project ya. Kemudian kita lakukan monitoring juga work from home-nya seperti apa. Nah, untuk itu kita juga perlu yang membuat mereka itu tenang. Itu basic need-nya itu kita garansi gitu. Jadi yang namanya THR, salary, kemudian bonus yang tribulanan, itu kita bayar on time semua. Jadi nggak boleh gitu. Dan juga yang namanya kepada perusahaan, kepada perbankan juga kita nggak pernah minta restructuring. Kita bayar semua on time. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang tadi Ibu Kori juga bilang, kita perlu yang namanya sharing ya. Jadi ketemu mereka secara town hall meeting kan udah nggak bisa ya. Jadi kita namain Genba. Genba itu seperti kita ketemu dengan karyawan via virtual. Ya. Jadi sharing mengenai bagaimana COVID prevention-nya, terus kondisi perusahaan sekarang dan ke depan gimana. Nah, itu semua perlu kita lakukan. Jadi ini yang membuat sebenarnya karyawan-karyawan kita itu lebih tenang gitu, ya. Oke. Jadi kalau kita jelasin kepada mereka next-nya apa gitu kan, kita harus menciptakan yang namanya optimisme, ya. Karena kalau kondisi gini semua pesimis gitu. Ya, jadi kita bilang sama mereka, kita harus cari new market. Misalnya mana? Sekarang bisa ada market ya government gitu kan. Kalau individu consumption kan udah berkurang banyak. Kenapa nggak kita masuk ke government market gitu? Kemudian juga kalau kita ngomongin ke mereka kan dengan COVID ini banyak likuiditas yang seret ya. Competition-nya kan jadi berkurang, saya bilang. Kompetitor juga kan belum tentu semua sekuat kita gitu kan. Nah, itu semua kita harus ungkapkan kepada teman-teman kita di kantor supaya mereka juga ada optimisme ya.
Nah, di sisi lain kita juga harus lihat, bikin skenario planning ya. Jadi kalau misalnya omsetnya turun 30%, 40%, 60%, terus kalau 2 tahun bagaimana gitu. Jadi itu kita lakukan yang namanya stress test. Dan ketiga, kita lakukan mitigasi customer ya. Karena apa? Customer ini yang memberikan kita revenue kan. Jadi kita harus tahu customer situasi itu bagaimana. Apakah dia juga kena dampaknya besar, medium, atau rendah gitu. Karena kalau nggak, collection-nya juga masalah. Nah, yang kedua, kita lakukan yang namanya cost effective program. Ya. Jadi semua biaya-biaya di-cut, prosesnya dilakukan untuk dipersingkat gitu kan, lebih lean gitu organisasinya. Kemudian tadi saya bilang lagi ada project assignment ya. Perlunya project assignment itu untuk supaya semangatnya ada, spiritnya itu ada. Jadi dikasih project untuk ngerjain sesuatu project, misalnya bagaimana memperbaiki proses, bagaimana menciptakan inovasi gitu ya. Itu dikerjain bareng-bareng gitu. Jadi bukan individu-individu. Jadi 4-5 orang bikin satu project gitu. Itu untuk supaya mereka juga ada kegiatan gitu ya. Kemudian yang di kantor kita juga lakukan bahwa smart learning, work smart, menggunakan IT. Jadi kita semua bawain laptop pulang gitu supaya bisa berkomunikasi dan bisa melakukan pekerjaannya. Nah, semua ini kita juga butuhkan yang namanya liquidity, yang nanti dibilang bahwa perusahaan ini kalau nggak punya liquidity juga berat ya. Nah, ini perlunya kita yang namanya good corporate governance. Jadi, pada waktu bulan April itu kita dapat kredit lagi 1 triliun facility, gitu kan. Kemudian kita juga bikin convertible bond, gitu. Nah, ini semua ada kalau kita bukan mendadak pada waktu COVID kita baru mikir, gitu kan. Tapi sebelum COVID kita udah prepare bahwa yang namanya GCG itu akan membuat manfaatnya lebih baik buat kita bersaing mendapatkan funding gitu. Sehingga kita bisa dapat lebih murah dan lebih fleksibel, facility lebih banyak ya. Nah, yang tadi kemudian kita harus mulai diversifikasi. Kalau yang tadinya heavy asset, beli-beli mobil banyak, sekarang kita harus cari yang bisnis model yang light asset. Jadi revenue-nya based on fee gitu. Jadi cuma terima fee kayak auction, lelang itu kan cuma fee. Kemudian harus teknologi driven. Jadi seperti kurir tadi, kalau saya harus bersaing dengan seperti CNE atau CNT, waduh mereka udah puluhan tahun dan dananya banyak sekali kan. Saya nggak akan bisa menang. Jadi kita harus menggunakan teknologi ya untuk memenangkan persaingan. Nah, itu cara kita untuk melakukan revisitasi daripada bisnis. Kemudian bagaimana melakukan perubahan untuk doing business gitu. Jadi kita harus mulai digital way ya. Jadi less contact, kemudian dengan si supplier, dengan customer, kita lakukan interface IT. Jadi yang kita juga nggak kasih traveling, semua karyawan nggak boleh traveling. Ya, jadi itu menghindarin supaya kalau mereka naik pesawat juga nggak tertular. Ya. Kemudian untuk kita di manajemen, top management dan middle management, kita monitoring bisnisnya day to day. Karena apa? Collection itu kan yang membuat kita bisa bayar semua ini kan collection-nya bagus. Gitu. Jadi assignment-nya adalah bahwa bagaimana kita memonitor inventory, cash collection, ya, supply, itu semua day to day kita perhatiin. Yang dulu biasanya yang tadi bukan micromanagement, kita sekarang micromanagement. Karena ini sangat penting kalau lagi krisis, nggak bisa modelnya nunggu sebulan lagi baru di-review, tapi day to day. Ya. Nah, yang terakhir tadi adalah bahwa dengan bank, ya, kenapa kita bisa dapat credit facility, adalah trust filosofi. Kita tuh harus punya trust kepada karyawan, kepada banker, kepada shareholder, kepada customer gitu. Nah, itu juga akhirnya kita untuk perbankan kita nggak minta restructuring, kemudian kita bayar on time, kepada karyawan kita harus bayar gaji on time, THR dibayar. Nah, itu membuat optimismenya itu bangkit. Nah, ini juga EHS itu juga sangat penting ya. Jadi EHS yang selama ini dianggap cost, setelah kita jalanin, ternyata kita itu mendapatkan manfaat banyak kalau EHS-nya bagus. Jadi interest-nya bisa lebih rendah, kemudian term-nya bisa lebih fleksibel. Jadi itu sebenarnya manfaat ya. Jadi
kedepannya kita bilang pada mereka ini adalah kekuatan kita, gitu. Sehingga kalau mau bersaing ya kita bersaing di sini. Oke, next. Nah, jadi pesan saya, jadi yang nanti akan berhasil itu bukan yang bisa survive, bukan cuman yang kuat, tapi yang paling kuat. Ya, kalau cuman kuat aja nggak cukup, harus paling kuat. Ya. Kemudian yang kedua, organisasi itu harus adaptif, ya, responsif, optimis, fleksibel dan agile untuk semua perubahan. Dan satu yang penting, harus punya good risk management, ya, karena dalam kondisi seperti sekarang pandemi ini, risk management itu sangat-sangat penting. Dan yang terakhir, kita akan lihat bahwa yang namanya COVID ini nggak akan selesai dalam 2 tahun, ya. Ya kita harus prepare lah, hidup dan bekerja bersama COVID gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati ini bersama, kemudian kita harus terapkan new ways of doing business. Nah ini semoga take away-nya bisa menjadi yang bisa diperhatikan buat teman-teman juga. Oke, terima kasih. Thank you Pak Projo. Wah, menarik banget ya Pak ya. Dan tadi kalau kita lihat Bapak, ternyata korelasinya nyambung ya Pak sama yang Bu Korina sampaikan. Iya. Jadi memang apa yang secara teori itu ada, itu memang dipraktekkan dan memang works well gitu ya Pak. Oke. Oke, Pak Projo, mungkin kita akan masuk ke sesi pertanyaan karena waktunya juga sudah mau hampir habis. Ada 2 pertanyaan dulu nih Bu Korina dan Pak Projo. Nanti bisa saling bergantian ya. Pertanyaan pertama ini dari DPM PTSP Kepri, ingin bertanya dalam organisasi pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik, bagaimana kita memotivasi karyawan atau staf dalam memberikan pelayanan yang maksimal? Karena dalam organisasi pemerintahan kita terbentur dengan regulasi yang ada. Sehingga pertanyaannya bagaimana sikap seorang pemimpin atau leader dalam situasi ini untuk dapat merangkul seluruh staf agar dapat bekerja dengan profesional, stay on the track, terlebih lagi dalam situasi krisis seperti sekarang. Oke, mungkin dari Bu Korina dulu mungkin ya. Silakan Bu Korina, mau menanggapi pertanyaannya ini. Jadi ini spesifik dalam situasi organisasi pemerintahan, Bu. Terima kasih Mbak Shelly dan terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya tentang kondisi di di pemerintahan. Di pemerintahan itu kan biasanya hierarkinya itu sangat tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu ini berada di level yang mana? Dan di level manapun kita berada, ada yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Seger, bahwa di situasi seperti ini, situasi krisis, justru kita bisa identifikasi calon-calon leader. Jadi apa yang bisa dilakukan agar pemimpin bisa merangkul karyawan dalam situasi ada banyak regulasi, saya rasa ini 2 hal yang bisa jalan sama-sama, Pak. Regulasi itu di perusahaan, di pemerintahan, itu sangat tergantung dari atasannya lagi, kementerian misalnya. Tetapi untuk merangkul karyawan, kita bisa lakukan itu setiap hari. Kita bisa lakukan setiap hari. Jadi justru di sini yang menjadi, kalau kita lihat tadi misalnya yang Pak Projo sampaikan, Pak Projo jelas menggunakan kata kita, ya, we. Misalnya Pak Projo katakan, kita bicara dengan teman-teman. Jadi untuk merangkul karyawan adalah pertama bagaimana kita mengadres karyawan, mengadres teman-teman kerja kita. Yang kedua adalah seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kegalauan mereka. Kita tahu atau tidak apakah anak mereka sedang punya masalah untuk dapat sekolah dengan sistem zonasi. Kita tahu atau tidak kalau ada anak mereka lagi UTBK misalnya. Jadi kita sebagai pemimpin tergantung level kita ada di mana, tapi kita bisa bikin apa yang bisa kita bikin. Tidak semua hal bisa kita bikin. Kalau Pak Projo sebagai presidir tentu bisa melakukan hal yang banyak sekali, tapi beban di pundaknya juga banyak sekali. Nah, kita sebagai pemimpin yang barangkali di level middle atau di level yang lain, kita hanya bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan.
Jadi sekali lagi adalah dengan membangun komunikasi, dengan respect pada karyawan, dengan membangun trust, dan itu bisa dilakukan setiap hari. Saya sarankan ada juga Bapak Ibu, barangkali kita bisa bikin acara main-main, online tapi yang main-main. Ya Pak, bukan hanya online urusan tugas gitu ya, tapi hanging out sama-sama. Dan dialokasikan waktunya. Jadi hari Selasa jam 4 sore kita hang out. Kita interaksi sama-sama misalnya, atau kita kasih note kecil, tulis sesuatu yang personal untuk karyawan kita. Intinya adalah kita harus membangun perasaan bahwa saya peduli dengan Anda, bukan cuma Anda berkinerja atau tidak, tapi saya peduli dengan Anda. Kemudian kita tetap harus mempertahankan akuntabilitas. Kalaupun di perusahaan, di pemerintah, tidak di semua pemerintahan itu KPI-nya jelas, tapi di tempat kita bisa bangun, sepakati dengan karyawan apa yang masih bisa kita sepakati sebagai target kita. Jadi saya pikir pasti Pak Projo nanti bisa memberikan ide-ide yang jauh lebih baik dari saya cukup sekian. Terima kasih. Jadi sebenarnya semua bisa Pak, Bu ya. Jadi baik mau di pemerintahan, mau di swasta. Kalau di pemerintahan BUMN itu kalau saya sih terkesan seperti pada waktu Pak Jonan ya. Pak Jonan itu waktu di KAI bisa merubah culture ya. KAI itu menjadi pelayanannya luar biasa ya. Accountability-nya juga bagus sehingga sampai ya itu tadi bahwa bagaimana nggak harus di topnya. Jadi kalau saya di sini ya yang saya lakukan misalnya kalau makan siang tuh nggak pernah sendirian. Ya, makan siang itu saya selalu dengan anak buah, terus di sana itu lebih terbuka untuk sharingnya. Sehingga kalau chemistry-nya itu bisa ketemu. Ya. Kalau chemistry-nya ketemu, kita bilang A, yang bawah itu udah ngerti A, itu apa gitu. Sehingga kekompakan itu yang akan membuat terobosan. Jadi kalau saya sih nggak percaya ya kalau nggak bisa berubah gitu. Karena yang kalau saat ini memang di BUMN itu lebih ke arah proses ya. Semuanya harus ngikutin SOP, proses gitu kan. Tapi kita harus berubah. Dalam kondisi krisis itu harus result oriented. Kita jangan sampai jadi polisi tiap hari gitu. Kalau jadi polisi kan capek juga ngawasin si A ngerjain ini. Ya itu yang tadi Ibu bilang micromanagement itu. Yang penting result gitu. Ya kalau nggak tercapai ya diganti aja gitu daripada kita jadi polisi gitu. Jadi menurut saya sih kita bisa melakukan perubahan at any level. Ya, caranya bagaimana? Ya harus kerja tim. Ya, kenapa saya tadi bilang saya kasih 40 orang jalan-jalan itu? Ya, bukan untuk sebagai free jalan-jalan, tetapi itu adalah team building. Ya, jadi kalau 40 orang yang sering bermusuhan, yang ribut di kantor, saya taruh dalam satu kamar. Kalau 14 hari jalan-jalan, itu sudah hai bro, begitu. Nanti pada waktu di kantor, udah saling tengah ngerasa gitu kan. Nah, itu membuat yang namanya timnya itu akan terbentuk. Jadi seperti keluarga yang erat gitu. Makan juga sama. Kalau tiap hari kita krisis ini, kita bawa potluck gitu. Jadi gantian gitu. Jadi itu yang membuat komunikasi. Jadi kan pada waktu krisis ini perlu somebody to share gitu ya. Jadi dengan adanya potluck, terus bosnya ikut, itu kan sebenarnya buat mereka lebih ceria gitu. Itu yang menurut saya sih bisa berubah lah kalau saya bilang. Jadi intinya sih nggak terbatas di perusahaan jenis apa, apalagi tadi ngomong level juga ya Ibu Bapak ya, tapi kuncinya tadi komunikasi dan empati. Ya. Dan empati ini bukan hanya masalah pekerjaan saja, tapi bagaimana kita memastikan bahwa dia dengan kehidupannya itu dalam kondisi seperti apa. Begitu juga akuntabilitas, Mbak. Oke, akuntabilitas itu yang penting juga ya. Ya, jadi kata Pak Projo tadi, kalau memang dia tidak berkinerja, jadi akuntabilitas itu kan harus ada kejelasan target, kejelasan waktu. Jadi ini kan perusahaan atau ini tempat kerja, ini bukan kita hanya untuk happy-happy, tapi kita harus berkinerja. Karena itu semua harus ada akuntabilitasnya. Dan kalau tidak akuntabel, tidak berkinerja, ya barangkali perlu diambil. Salah pilih orang kita. Iya. Kalau teman saya tuh ada yang bilang gini, saya nggak tahu setuju apa enggak Bu Korina dan Pak Projo. Sebenarnya COVID-19 ini semacam seleksi alam sih pada akhirnya. Kita sambil ngayak juga gitu, mana yang
ya betul-betul bisa membantu, dan saya nggak tahu setuju nggak dengan kalimat itu, Bapak Ibu. Ya, ada sebagian benernya juga, tapi kadang-kadang dengan kondisi begini, kadang-kadang orang memang psikologisnya itu ada yang down, ya. Jadi, karena mungkin keluarganya lagi kondisinya di PHK atau istrinya di PHK, bagaimana disuruh kinerjanya membaik gitu kan. Nah, ini yang secara psikologis mereka harus ngerti kita bahwa root cause-nya apa sih gitu. Jadi, kalau kita langsung judge, wah itu lagi COVID ya nggak kelihatan, itu rasanya kurang wise ya. Jadi menurut saya sih harus dilihat root cause-nya apa gitu. Jadi lebih penting di situ saya. Setuju Pak Projo. Saya sih berpikir bahwa krisis ini, COVID-19 ini betul-betul kesempatan untuk kita meng-create a better us. Apakah us-nya ini di keluarga kita, yang tadinya kita tidak biasa, anak-anak sudah besar, akhirnya balik lagi ke rumah, kita bisa makan sama-sama. Ataukah asnya ini adalah organisasi? Bapak Ibu, saya dengar bahwa di Wuhan itu COVID-19 menyebabkan perceraian yang tinggi. Nah itu kan sedih. Ya, kenyataannya memang situasinya stressful. Di sini juga kali ya. Di sini juga Pak. Ada mahasiswa saya itu yang dalam situasi krisis ini ayah ibunya bercerai dan dia harus keluar dari rumahnya. Itu bukan hal yang mudah sama sekali. Jadi kalau kata Pak Projo, kita harus mengerti situasi orang itu. Kalau kemudian kita hanya menggampangkan, kamu harusnya perform, ya yang dia lagi hadapi ini berat sekali di situasi seperti ini, harus cari rumah baru. Jadi tetap harus ada empati. Tapi empati yang tanpa akuntabilitas menjadi tidak bertanggung jawab. 2 poin itu ya, empathy dan accountability harus balance begitu ya Bu Corina ya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan ini, banyak banget antusiasnya, banyak banget nih Pak Bu. Saya ke Bu Mustika Tarigan, mau bertanya pada Bu Corina nih, bagaimana jika pemimpin kurang memiliki sense of crisis? Apa yang harus dilakukan karyawan? Wah, ini kebalikan nih. Apa yang harus dilakukan karyawan apabila pemimpinnya nggak punya sense of crisis? Silakan Bu Corina. Terima kasih Mbak Seli, pertanyaannya sangat menarik. Nah kalau Ibu Mustika Tarigan ikut di kelas saya tentang leadership, kami mendefinisikan leadership itu bukan hanya posisi. Jadi seorang leader itu bukan hanya orang yang punya posisi. Bisa saja orang punya posisi tapi dia bukan leader. Dia tidak bisa menjalankan yang kebaikan untuk perusahaannya. Bisa jadi juga orang bukan seorang tidak punya posisi tapi dia justru bisa menggerakkan. Jadi kalau manajer kita ya tidak mempunyai sense of crisis, barangkali itu panggilan untuk kita. Kita yang harus bertindak sebagai pemimpin informal. Kita yang harus bertindak orang yang mengayomi teman-teman kerja kita. Kita yang harus create a better us untuk teman-teman kita dengan komunikasi, dengan trust, dengan kita juga mencoba, tentu saja terbatas yang bisa kita lakukan ya, target-target kinerja. Tapi menurut saya inilah kesempatan untuk kita raise up dan menunjukkan kualitas kita sebagai leader, kalau betul kita memang berkualitas seperti itu. Saya jawabannya pendek aja ya, karena waktunya udah mepet, Pak Projo juga pasti mau menambahkan. Oke, jadi saya lagi baca ini mengenai di chatnya ada Pak Arif, ada Pak Sudianto mengenai apa, kalau perusahaannya lagi susah bagaimana gitu kan. Jadi yang tadi saya paparkan kalau perusahaannya masih sehat gitu kan. Nah kalau perusahaannya lagi susah bagaimana gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus punya Pareto juga. Kalau melihat satu perusahaan itu harus kadang-kadang duduk diem dulu gitu kan. Paretonya di mana sih yang kita bisa lakukan gitu kan. Jadi apa yang jadi masalah? Cash flow-nya, bisnisnya memang nggak sustainable atau orangnya yang nggak mumpuni atau memang apa gitu. Jadi kita harus benar-benar duduk dulu mikir bahwa yang mana yang harus ke first-nya itu harus ada. Sehingga kalau kita ngomong bahwa kondisinya perusahaan ini lemah segala macam, kalau memang kedepannya nggak bagus, kalau saya nih, kalau perusahaannya bisa ditutup, saya tutup dulu, ya. Supaya apa? Conserve cash. Kemudian 2 tahun lagi kalau udah pulih ya uangnya kan masih ada. Saya buka lagi bisnisnya, ya kan? Nah itu last call-nya harus begitu. Tapi kalau enggak, yang pentingnya kita tadi bahwa karyawan kita harus sama-sama saling mengerti kondisinya seperti apa. Jadi kita itu transparan gitu. Jadi jangan
terlalu menutup diri terus tahu-tahu mendadak di-cut gitu. Ya. Nah, itu orang sakit hati ya. Tapi kalau kita makanya di tempat saya ini even sopir aja tahu omsetnya perusahaan berapa, profitnya berapa. Jadi kita yang tiap tahun melakukan Genba itu sampai kelas paling bawah, angkatan di paling bawah. Sehingga mereka tahu bahwa perusahaan ini kondisinya bagaimana. Karena kalau kita bilang bahwa kita satu kapal tapi kita nggak transparan, ya mereka nggak percaya gitu kan. Iya. Nah, kamu masih naik mobil, kenapa nggak bisa bayar gaji gitu kan. Jadi masalah kan. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kita harus jelasin mereka, kalau you not doing this, kita sama-sama tenggelam. Kalau mau potong gaji, sama-sama. Kita juga potong gaji, gitu kan. Kalau misalnya mau listrik harus dimatiin, kita harus hemat itu ya. Semua kita harus burden, sharing burden. Itu yang membuat perusahaan kuat. Jadi kalau menurut saya, kita kan selalu ngomong kalau kondisi bagus ya. Saya selalu ngomong sama shareholder saya begini. Kalau Bapak saya bisa menghasilkan untung 10, Bapak rela nggak 2 kasih kasih kami gitu ya. Supaya apa? Nanti kita lari sendiri gitu. Ya kan? Jadi itu adalah profit sharing. Sebenarnya kalau dalam satu company itu harus model dari zaman sekarang ini sudah nggak bisa kalau nungguin gaji tok gitu. Tapi kita lebih arah profit sharing, ya kan? Kalau saya bisa berhasil memproduksi lebih banyak atau menghasilkan lebih banyak, pemegang saham dapat 80%, kita dapat 20% karyawan kan, ketenangannya jadi beda gitu kan. Jadi itu seolah rasa memilikinya itu tinggi gitu. Nah, itu yang di tempat kami itu seperti itu. Ya, sehingga boleh dibilang pemegang sahamnya nggak pernah pusing gitu. Ya, kita yang berlari sendiri gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya harus dilakukan. Tadi benar bahwa yang namanya manajer sama leader itu orangnya bisa beda. Nggak semua manajer itu bisa jadi leader. Ya. Tapi banyak informal leader. Nah, itu yang kita cari leader-leader itu ya. Kalau manajer kan memang administratif ya, tapi yang punya entrepreneurship, yang punya segala talentanya itu beda ya. Nah, itu memang akan terdapat orang-orang yang kita harus campur lah. Ada orang yang memang bisa jago manage, ada satu yang bisa innovate, ada satu yang bisa lead gitu ya. Itu harus campur-campur. Gitu. Jadi nggak boleh kepalanya sama semua. Mungkin kuncinya kita ambil peran yang memang bisa kita lakukan, begitu ya Bu Korina dan Pak Projo ya. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Ya, karena ya tadi poinnya bahwa COVID ini jadikan sebagai opportunity to become to create better us. Yang pesan saya kalau dalam kondisi COVID pandemi gini, udah rubah mindset-nya dari proses oriented menjadi result oriented. Karena kita nggak bisa monitoring day to day gitu. Ya, itu sangat yang Bapak Projo katakan itu sebetulnya itu perlu dicermati betul-betul oleh organisasi yang birokratis. Karena yang birokratis itu sering sekali orientasinya ke proses. Nah, di saat krisis ini justru kita mendapat kesempatan untuk identifikasi bisnis proses mana yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau yang bisa dibuat lebih simple. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bersikap orientasi ke result, kalau pakai bahasanya Pak Projo, kalau pakai bahasa saya tadi akuntabilitasnya jelas targetnya. Jadi ini sebetulnya tadi saya ditanya apakah ini adalah diayak, ya? Diayak yes and no. Karena sebetulnya kita bisa kok maju sama-sama. Kalau ada cukup banyak leader-leader yang bangkit, nggak perlu punya posisi, tapi kalau kita mau mendatangkan yang lebih baik dan membangun organisasi kita dengan lebih baik, membangun komunikasi, menyepakati target-target, kita bisa sama-sama untuk menjadi lebih baik. Oke, waktunya sebenarnya udah mau habis, Bu. Tapi boleh satu pertanyaan lagi, boleh ya Pak Projo, Bu Korina? Silakan. Ini ada yang mau tanya langsung, Pak Sultan ya, silahkan dari PT KAI. Monggo Pak Sultan dinyalakan aja videonya. Pak Sultan masih ada? Ada, Bu. Ya, silakan Pak. Silakan, monggo Pak. Ya. Menarik sekali nih, ada 2 pembicara. Yang satunya berbicara mengenai tataran teori, pendekatan psikologis. Bagaimana membangun budaya, satunya praktisi ini, Pak Projo ini. Jadi di sini kuncinya sebenarnya dikawinkan dengan leadership and culture ya. Ya. Ya, menarik sekali tadi Pak. Kalau dari Bu Korina dikatakan bahwa kita ingin membangun trust lah untuk karyawan itu, sehingga sampai muncul kata deregulasi.
sehingga hierarki ini makin ditiadakan begitu. Ya. Sisi lain tadi memang Pak Projo menarik mengatakan bahwa biasanya piramida itu dari atas ke bawah gitu, tapi dibalik pimpinan jadi supporting. Nah ini yang saya kurang begitu mengerti ya. Kita punya karyawan kalau di kereta api ini sampai 48.000 gitu. Jadi hierarki ini menurut kita masih sangat penting. Karena memang membangun culture itu bukan 1 hari 2 hari. Dan menyampaikan culture itu mensimplikasi sampai ujung paling jauh itu butuh waktu yang sangat panjang proses. Gitu. Saya dapat ilmu sih sebenarnya ini dari Bu Korina sama Pak Projo ini. Jadi Pak Projo dalam era sekarang COVID-19 sekarang ini malah strong Pak Projo, 3 hari tidak masuk, wah udah dianggap mengundurkan diri lah. Ini kan sudah dikatakan diktator tadi itu. Sisi lain kalau Bu Korina masih proses membangun culture gitu lah. Culture itu mestinya sudah terbangun pada sebelum COVID kan gitu. Kalau tiba COVID langsung bangun culture, ini kita merubah culture gitu. Nah, culture-nya yang tadi yang dibangun oleh Pak Projo tadi itu. Jadi lebih strong leader gitu. Saya lihat itu. Nah, ini mohon penjelasan mungkin saling melengkapi dari 2 pembicara hari ini. Terima kasih. Iya, mungkin saya jawab dulu ya Pak ya. Memang Pak, kalau yang namanya build culture itu nggak bisa mendadak seminggu kelar itu enggak. Tapi itu dari perusahaan yang mulai di-build itu dari tone from the top. Ya, itu yang namanya tone from the top. Jadi kalau kita memberikan contoh, anak buah kita yang dibawa langsung akan merasakan maunya stylenya kayak gini gitu. Zaman Pak Jonan kan begitu juga Pak, ya kan? Jadi bagaimana leader yang diinginkan tuh maunya suasana kantor itu seperti apa? Nah, tadi saya bilang kalau ribuan orang, memang saya juga nggak kenal semua, Pak. Karyawan saya ada ribuan, Pak. Jadi total kira-kira 10.000 lah, ada supir, ada kurir, nggak mungkin saya kenal satu-satu, even di kantor aja nggak kenal semua. Yang saya lakukan adalah saya bilang, saya membuat satu semacam suku, tribe. Ya. Saya punya 40 orang yang saya kenal, itu tadi yang fotonya ada itu. Ya. Saya mendidik dia 40 orang ini yang saya monitor. 40 orang ini mencari 40 orang lagi yang dia harus kenal dan kontrol. Nah, di sana baru bisa. Walaupun Bapak punya ribuan orang, ya yang ribuan orang kan mungkin yang ada boleh gonta-ganti juga boleh lah yang banyak kan. Tapi yang key-nya Bapak harus pegang. Ya, tribe itu yang suku, ada 40 orang suku ini yang kita pegang, kepala suku saya bilang. 40 kepala suku yang culture-nya kita build, kemudian otorisasinya kita kasih, gitu. Boleh ambil keputusan. Problem di Indonesia ini ya, pimpinan-pimpinan yang kelas menengah ini nggak pernah dikasih kesempatan ambil keputusan. Nah, karena nggak pernah ambil keputusan, itu berarti dia nggak akan jadi leader, follower terus, ya kan? Nah, untuk jadi leader itu harus dilepas. Dia boleh berbuat salah, kalau di kami ya, kita boleh berbuat salah, tapi jangan bikin perusahaan bangkrut, itu aja, ya kan? Nah, itu biasanya mereka lebih tanggung jawab, Pak. Kalau dikasih wewenang gitu, kalau apa-apa itu mereka lebih menghitung, lebih akurat, gitu. Kalau saya lakukan ini, risikonya apa, gitu. Jadi, saya terus terang nggak bisa kalau model disuruh ribuan orang kenal ya, ketemu di jalan juga belum tentu kenal, Pak. Tapi ya itu tadi, harus punya 40, jadi kayak deret ukur gitu. Gitu ya. MLM ya, Pak ya? MLM, benar. Ya. Tapi ya, itu kan hierarki ini, Pak. Bukan hierarki, tapi culture-nya itu membawa gitu. Ya. Oh iya. Kalau enggak kita nggak bisa menerapkan culture sampai ke bawah. Ya, jadi culture itu dibentuk dari ke bawah, downline-nya semua. Ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Jadi kalau saya mau tegaskan di sini, Pak Sultan, apa kabar? Kabar baik, Bu. Pertama kali ketemu Bu. Barangkali ya, Pak ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Salam kenal. Iya. Jadi yang tadi disampaikan adalah bahwa dalam situasi krisis, kultur apapun yang kita miliki itu bisa menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kita berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Kultur apapun yang kita miliki bisa jadi lebih baik. Itulah yang diberikan oleh krisis. Itu adalah opportunity. Kita mau responi atau tidak tergantung kita. Nah, kedua, dalam kultur apapun juga, situasi krisis membutuhkan komunikasi. Dan komunikasi itu harus sering dan detail.
Misalnya komunikasi apa yang terjadi dengan perusahaan kita. Misalnya kereta api KAI, bagaimana dengan keselamatan penumpangnya misalnya. Itu perlu dikomunikasikan. Dan untuk mengkomunikasikan ini peran leader menjadi esensial. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah seorang leader itu harus tahu persis apa yang terjadi di bawahan langsungnya dan di bawahan dari bawahan langsungnya. Jadi 2 level di bawahnya. Dia harus tahu persis bagaimana kondisi keluarganya, apa pekerjaannya, apa yang dia kekuatan dia, apa kelemahan dia. Dengan dia tahu persis, dia bisa membantu bawahannya ini menjadi lebih baik. Jadi bukan kita bisa membangun kultur yang baru sekarang, tentu bisa dan pasti perlu waktu, tapi apapun situasinya, krisis ini memberikan kesempatan untuk kita bisa menjadi lebih baik. Dan itu tergantung dari leadernya. Dia perlu kenal bawahan langsung dan bawahan dari bawahan langsungnya. Dan dia perlu juga mengidentifikasi bisnis proses apa yang perlu ditekankan dan apa yang tidak. Contoh, tadi Pak Projo katakan bahwa dalam situasi sekarang yang harus betul-betul diamati untuk perusahaannya Pak Projo adalah inventory. Itu dimonitor day by day karena situasinya seperti ini. Jadi tetap aja ada penekanan terhadap hal tertentu dan ada kita mungkin harus menghapus bisnis proses yang lain. Jadi ini adalah kesempatan Bapak Ibu, apakah kita mau menjadi lebih baik atau tidak. Sayang sekali kalau saya rasa, sesudah kita begitu galau, sesudah kita kehilangan begitu banyak orang yang meninggal karena COVID-19, sesudah ekonomi kita turun, sebagaimana juga ekonomi seluruh dunia turun, sayang sekali kalau itu tidak disertai dengan kita menjadi lebih baik. Kita perlu diberikan apa sih, ujian seperti apa, baru kita mau mengidentifikasi diri dan mau berubah. Jadi saya kira yang saya ingin sekali himbau, sejalan dengan yang Himsi katakan, itu lihat lambangnya Himsi, kupu-kupu, untuk kenormalan baru. Dari kepompong menjadi lebih cantik. Kita ini sekarang jadi kepompong, transformasi. Kita bisa semua menjadi lebih baik. Dan itu Himsi dengan jelas mengatakan harus ada sense of solidarity. We are in this together. Jadi barangkali yang ingin saya sampaikan adalah, adakah pemimpin-pemimpin informal atau formal yang bisa tampil to create a better us? Terima kasih. Thank you, Bu Korina. Luar biasa. Thank you, Bu Korina dan Pak Projo. Waktunya juga kebetulan pas, insight yang sangat menarik dari Bu Korina dan Pak Projo hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sesi webinar hari ini banyak dapat bekal dan insight. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Ya, tapi memang ada poin penting bahwa dalam situasi saat ini, COVID-19 ini, jadikanlah situasi ini menjadi sebuah opportunity buat kita to create better us, dan leader punya peran yang sangat krusial. Nah, leader yang saya lihat di sini dari diskusi hari ini bukan hanya as a title, tapi bagaimana kita memunculkan sisi leadership yang kita punya supaya membuat diri kita lebih baik dan juga lingkungan sekitar kita jadi lebih baik. Pesan dari Pak Projo juga ya, be prepare untuk bisa hidup dan kerja bersama COVID ya Pak ya, dan tetap optimis. Oke, saya kembalikan ke Pak Hendy. Thank you banget Pak Projo, thank you Bu Korina, thank you. Terima kasih Mbak Sally yang sudah memandu diskusi kita dengan sangat baik. Terima kasih atas insight-nya Pak Projo dan Bu Korina. Saya yakin kami semua di sini belajar cukup banyak dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Untuk penutup dari acara kita, kami minta Pak Seger nanti yang akan menutup. Sebelum ditutup, nanti di chat saya akan masukkan link untuk absensi. Silakan Bapak Ibu isi dulu sebelum nanti keluar. Saya persilakan Pak Seger untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih Mas Hendy. Mendengar webinar hari ini, saya diingatkan kembali ya pada teori kepemimpinan yang klasik. Kalau kita di tahun 2000-an dicekoki dengan strategic leadership, transformational leadership, ya Mbak Korina ya. Hari ini tadi ketika situasinya krisis,
saya jadi teringat teori klasik bahwa kepemimpinan itu setidaknya harus berorientasi pada dua hal, manusia dan tugas. Kalau Mbak Korinati menyebut empati dan accountability. Pak Projo menyampaikan bahwa orientasi manusia dalam situasi krisis ini harus lebih besar, lebih kuat dibandingkan dengan orientasi tugasnya. Mbak Korina tetap menyampaikan akuntabilitasnya juga harus diperhatikan, jangan sampai hanya urusan soal manusianya, soal empatinya. Dan tadi terakhir saya juga mendapatkan insight, Pak Projo menyampaikan bahwa pemimpin itu harus pemimpin di level-level yang lebih bawah itu juga harus diberi kewenangan untuk membuat keputusan. Saya jadi ingat lagi satu perspektif yang penting untuk kepemimpinan, yaitu orientasi pada perubahan, inovasi. Tanpa kemampuan membuat keputusan, kewenangan membuat keputusan, orang tidak akan mampu membuat perubahan. Jadi saya belajar bahwa hari ini bahwa pemimpin di masa krisis itu setidaknya perlu punya 3 orientasi penting: manusia, tugas, dan perubahan. Dan tadi Mbak Korina sampaikan dituntut lebih besar karena memang situasinya luar biasa, perubahan cepat dan persaingan dan tuntutan-tuntutan yang lainnya. Terima kasih Mbak Kori, Pak Projo, yang sudah berbagi dengan kita semua. Ini teman-teman saya lihat dari KAI banyak sekali. Terima kasih Pak Sultan dan kawan-kawan, Pak Rizky Koco dan kawan-kawan, saya lihat banyak sekali dari KAI ini. Terima kasih KAI. Dan juga saya lihat dari teman-teman ini dari Kepri juga banyak, dari berbagai wilayah di Indonesia ini sepertinya luar biasa. Dan saya senang karena saya sampaikan ke Mas Hendi tadi bahwa Mas Hendi ini webinarnya sudah mulai teman-teman yang di luar psikologi yang banyak menjadi peserta ya. Saya kira ini penting supaya psikologi juga kemudian menjadi semakin bermanfaat buat masyarakat yang luas lagi dan dapat diaplikasikan dalam hal ini sekarang di perusahaan dan organisasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu peserta yang sudah hadir sampai hari ini, ada 150 lebih. Mbak Seli, terima kasih sudah moderasi dengan baik hari ini. Dan Mas Hendi, terima kasih. Dan dengan demikian kita tutup webinar hari ini. Moga-moga kita semuanya belajar dan bisa menggunakan apa yang kita pelajari dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan lingkungan kita masing-masing. Terima kasih, selamat siang, selamat belajar, dan sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semua, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Projo. Ini yang pertama, tapi mungkin yang pertama dan seterusnya Pak. Kita akan kerjasama dengan Triputra Group ya, lewat Sally ini juga anggota HIMSI Pak. Jadi kita akan jadikan HIMSI sebagai jembatan untuk Triputra Group. Kita mau belajar banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Projo. Terima kasih banyak Bu Korina. Dengan demikian berakhirlah acara webinar kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Projo, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Segar, Pak Hendi, Bu Korina. ya teman-teman KAI, sampai nanti sore ya. Pak Projo, Bu Korina luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Projo. Terima kasih semua, sehat. Iya, sehat-sehat ya. Bapak sehat juga Ibu, sehat selalu. Thank you.